Nah, meskipun demikian, kita itu harus mengetahui bahwa ada potensi kerugian dari pupuk kimiawi apabila digunakan secara terus-menerus, yaitu yang pertama dapat menurunkan kualitas tanah, itu kapasitas tukar kation di mana ini indikator dari kesuburan tanah, yaitu kemampuan daripada tanah tersebut melepaskan ion-ion kalium, natrium, kalsium, magnesium itu menjadi kurang reaktif karena semakin miskin kemampuannya menyimpan hara. Ini kaitannya terhadap penurunan bahan organik tanah ya, karena digunakan selalu terus-menerus di mana apabila tanpa penambahan pupuk organik, bahan organik akan cepat turun sehingga tanah menjadi keras, kurang gembur dan mudah kering. Di kemudian kondisi lain yaitu pH tanah dapat menurun masam, misalnya seperti urea yang kita ketahui bahwa urea ataupun pupuk yang mengandung nitrogen lainnya ini juga mengandung asam sulfat ya. Jadi apabila digunakan terus-menerus maka dapat merubah pH tanah. Nah, apa yang terjadi apabila pH terlalu masam? Ini dapat menurunkan penyerapan unsur hara seperti Pk, fosfor, kalium, kalsium dan magnesium, dan ini dapat berdampak buruk pada pertumbuhan akar. Kerugiannya lagi apabila kita melakukan aplikasi pemupukan secara terus-menerus, yaitu tanah menjadi lebih padat dan kompak ya, pengerasan, sehingga porositasnya menjadi turun, dan kapasitas menahan air berkurang. Ini juga berkaitan dengan berkurangnya kadar mikroba di dalam tanah. Kemudian kerugian yang lainnya, jadi misalnya satu areal tanaman sawit itu kita aplikasikan pupuk makro terus ya, pupuk N, PK atau N dan K terus, itu untuk mulai dari tanaman usia 7 sampai 15 tahun, 15 sampai 9 tahun. Nah, itu secara tidak langsung dapat mengubah komposisi mineral di dalam tanah tersebut. Jadi kekurangan-kekurangan untuk hara yang lain itu bisa muncul seperti kekurangan hara mikro B, zinc ataupun Fe. Ini bisa terjadi ya, ataupun unsur Mg, Ca itu bisa terganggu karena kita selalu mengaplikasikan pupuk K, di mana K ini adalah hara makro bagi tanaman sawit ya. Jadi karena sama berada dalam golongan alkali dapat menyebabkan terganggunya penyerapan unsur hara Mg dan golongan-golongan alkali yang lainnya TCA dan juga N. Dan pencemaran lingkungan juga dapat terjadi di mana larian dari pupuk ataupun runoff ini dapat mencemari parit dan sungai. Ini dapat beresiko menyebabkan eutrofikasi ataupun ledakan alga ya. Karena itu ada juga aturan dari RSPO kan, bahwa untuk areal tanaman sawit kan kita harus menjaga 100 meter untuk tanaman sawit dari sungai besar dan 50 meter untuk anak sungai. Ini itu menjadi salah satu alasan kenapa dibuat regulasi tersebut. Sawit Pro, terus tumbuh.